jajaran kami yang tidak melakukan pengawasan secara benar. Saya pernah merenovasi ruangan saya. Apalagi orang yang udah lama ya di lapas, terus dia katakanlah dia punya kegiatan ekonomi lah. Kamarnya udah luar biasa, udah kayak home theater. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sebelum saya lanjutkan diskusi ini, mari kita lihat seperti apa suasana di LP Sukamiskin yang banyak dianggap orang sebagai mewah tersebut.
Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Pak Malik. Beliau pernah menjadi narapidana tapi bukan Sukamiskin. Artinya di tempat biasa. Anda sudah mendengar dan melihat seperti apa di Sukamiskin. Bagaimana yang Anda alami di tempat Anda menjalani hukuman? Terima kasih. Saya juga hanya mencoba berbicara sebagai orang orang biasa. Tadi kan Kapela Kapelo. Rio Kapela. Ngomong sebagai orang yang punya duit. Kalau kita melihat situasi yang terjadi di kalangan tahanan, yang warga binaan lah, yang nggak punya uang, itu akan menjadi korban penindasan, pemerasan dan seterusnya. Yang pertama, terus yang juga perlu diketahui oleh pemirsa adalah terjadi banyak distorsi juga, Bang. Kalau kita dioper kan dari polsek ke rutan, itu kita nggak boleh bawa uang. Ada uang kita disita, nanti kalau kita punya keluarga, mungkin keluarga kita bisa ambil. Tapi di rutan ada apa aja? Kantin ada, yang dagang keliling ada. Kalau pagi itu jual lontong, nasi uduk. Ntar malam menjelang Isya itu ada nasi bok. Tapi kalau kita dari polsek atau dari polres atau dari polda mau ke Salemba, itu nggak boleh bawa duit, Bang. Duit kita disita. Jadi gimana? Kan kita tahu mau dioper nih. Saya mau dioper kan otomatis saya perlu bawa uang dong. Kan biasanya kan sampai Salemba malam. Otomatis jatah makan nggak ada. Udah lewat lah kan jam makannya maghrib. Kan saya mesti punya uang. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau saya lihat di Salemba itu, Bang, karena saya lihat langsung, saya mengalami itu, mungkin bukan soal baru. Namanya Mapenaling kan dihuni oleh 250 lebih. Ya tidurnya nggak manusiawi lah, itu nggak. Terus kemudian WC-nya satu, Pak. WC buat ini kamar mandi itu satu. Jadi air mancurnya juga satu gitu buat ini kan. Tuh. Terus kemudian itu untuk 250. Iya. Kalau 5 menit seorang berapa jam? Kali 250. Nah disitulah Pak terjadi praktek yang kuat bisalah mandi. Oh. Yang nggak kuat ya minggir lah. Gitu. Kemudian yang kan di situ berkelompok, Pak. Ada kelompok A, B, C, D berdasarkan alamat, berdasarkan suku dan sebagainya. Yang nggak punya ini, yang nggak punya cantelan suku, ya dekat kamar mandi tidur. Karena memang nggak punya apa-apa. Ya kalau kita bicara aromanya apa kan jelas nggak sehat. Nah, terus yang kedua, yang perlu juga kita kadang kurang ini luput adalah udah kondisi itu, Bang, kita harus menghadapi persidangan. Sementara kalau kita sidang kan harus pres, pakaian diwajibkan pakai baju putih. Kalau kayak Mas Wendo apa itu kan Mas Rio mungkin bisa, tapi dalam kondisi kita di tempat yang ratusan orang, kita harus menghadapi persidangan, harus punya celana hitam, harus punya baju putih, harus mandi, nggak boleh nggak mandi lah gitu kan. Dan itu harus absen ya apa sih? Nah itu pagi bawa kita ke register daftar yang sidang. Nanti berangkat itu siang, Bang. Jam habis lohor. Sidang? Iya. Baliknya malam atau sore menjelang malam. Itu balik lagi ke situ. Ini untuk orang yang nggak punya apa-apalah dia.
Pokoknya tahanan, katakanlah tahanan yang nggak punya duit, tahanan miskin lah. Dia ini benar-benar tahanan suka miskin, bukan tahanan yang Suka kaya. suka kaya gitu bang. Ini suka miskin bener. Terus yang kedua bang, soal tadi kan disebut oleh Rio adalah HP bukan barang mewah. Tapi tiap rutan, tiap LP itu ada bang. Dilarang halinar, HP, pungli, narkotika. Jadi kalau dibilang HP itu bukan barang mewah, berarti nggak ada razia dong. Dan itulah yang jadi ajang untuk menekan, memeras dan seterusnya. HP dilarang pak, secara itu spanduk. Secara formal. Tapi yang jual pulsa banyak. Ini nggak bisa disalahin dong petugasnya siapa nggak. Ya ini udah terjadi udah puluhan tahun. Jual handphone ada juga nggak? Ada, gitu loh. Jadi ini bukan salah pegawai juga, pegawainya kan manusia juga. Di situ jelas pak kalau kita mau masuk gerbang di depan register tuh halinar, anti berantasan, anti halinar, anti pungli, narkotika, HP gitu kan. Tapi di dalam yang jual pulsa yang apa ada segala lah paket data yang mau apa ya kan itu ada. Nah kemudian itu juga kan sering kali terjadi gini bang. Orang kadang-kala yang suka nggak ngerti. Dia udah diponis bang, udah diponis kan harus terima putusan tuh, petikan. Ini jadi masalah juga ternyata. Kadang-kala pihak kejaksaan itu yang pemegang itu lambat bang. Ngasihnya. Nah kalau mau turun cepet ini juga Ada biayanya. ya itu yang terjadi gitu loh. Kan nggak ada yang salah bang, tapi ya mungkin dengan alasan wah yang diurus nih nasional ribuan bahkan puluhan ribu, kata menteri kan tadi 250.000, tapi kan bukan berarti boleh lambat dong, gitu loh. Terus yang kedua kalau memang mau fair juga ya rutan ya kembalikan ke fungsi rutan, rumah tahanan, bukan orang udah jadi napi masih di situ bisa bertahun-tahun. Kenapa orangnya mau di situ? Bayar lah bang. Bayar. Iyalah. Jadi ada juga dong fasilitas mewah situ. Ya pasti ada. Kan dengan dia mau bertahan itu kan pakai uang bang. Orang yang kayak gitu punya kamar khusus. Tadi kan 250 orang, kamar mandi cuma satu. Iya. Kalau yang Jadi kalau kita sampelnya, example-nya Salemba gitu kan. Satu blok itu ada 20. Itu ada koridor. Itu yang di kamar itu paling 5 orang bang. Sisanya itu di koridor. Kalau bahasa penjara itu lapak buaya. Udah kayak buaya tidurnya gitu bang. Jadi wah udah bukan kayak manusia, makanya disebutnya lapak buaya. Jadi bukan lagi dilihat sebagai manusia. Inilah orang-orang yang disebut bebek nggak betelor. Nah kalau yang nelor itu yang di kamar. Yang ini yang nggak betelor nih bang, itu loh bang. bebek. Makanya disebutnya lapak buaya. Kalau ini yang di dalam kamar ini bebek yang betelor. Ya di luar bebek bandul lah kira-kira gitu. Jadi buaya aja lu gitu kan. Kemudian juga ada keluhan sekarang kan bang, katanya ada perbaikan juga, kita besok pakai ada elektronik, KTP dan seterusnya. Cuman akhirnya bang, kita habis waktu kita hanya untuk ngantri. Itu berjam-jam dari mulai urus surat, nulis. Kemudian kita ketemu keluarga paling durasi 30 menit. Di tengah yang orang tuh banyak, kita udah nggak fokus. Jadi perbaikan ada, cuman yang harus diperbaiki juga banyak. Itu
Terus soal keluarga kan keluarnya itu aja bang. Kalau besuk tuh lama di jalan sama lama ngantrinya. Tapi di satu sisi ada orang nggak ngantri bisa masuk. Itu beli tiket gitu loh bang. Supaya bisa Nggak ngantri. Yang buaya ngantri nih bang gitu. Tuh. Nah itu kan ini masalah. Kalau emang mau ngantri semua dong. Tapi kan ini manusia-manusia ini kan ngelihat kok ada yang nggak ngantri gitu. Ya tentunya mengkilap lah. Yang besuknya mengkilap, yang dibesuk juga mengkilap. Gitu. Ini problem bang. itu boleh lama ya? Boleh. Itu bebas pulsa itu. Bebas pulsa. Iya. Terus banyak lah bang kalau soal itu saya pikir dalam kacamata itu bang kalau mau kita perbaiki secara serius seperti Pak Menteri bilang wah ini momentum, jangan yang di atasnya aja gitu, yang di bawahnya juga harus, karena yang banyak ini yang mayoritas ini yang 90% ini orang nggak punya pak, orang kismin, ini suka miskin ini yang disebut suka miskin ini yang 90%. Yang 10%, yang 5-10% itu nggak suka miskin, gitu. Jadi ya kalau emang mau serius ya harus punya itikat baik aja, jangan ada yang ditutup-tutupin. Kemudian ketika menerima masukan dari masyarakat, wah ini gini, catat tuh namanya, catat alamatnya, wah siapa itu kan? Kalau saya sih emang gue pikirin, gitu. Catat aja nama saya apa, silakan aja, nggak ada masalah. Itu kan ini bagian juga bang, kita punya itikat baik untuk memperbaiki kepada sesama, karena kita tahu lah nggak enaknya di penjara tuh kita tahu, nggak usah disebut. Jadi kalau yang memperbaikinya nggak ngerti penjara ya inilah yang terjadi dengan alasan overkapasitas dan seterusnya gitu. Saya pikir itu bang. Kalau Anda dengar tadi cerita tentang LP Sukakaya di Bandung tadi. Kalau ada kan di Sukamiskin kan, itu di Sukakaya. Apa pendapat Anda tentang itu? Mewah atau tidak mewah? Jadi kalau lihat dari ukuran kita sebagai orang suka miskin, Ya. itu mewah bang. Oh itu mewah. Mewah. Tuh, oh kita yang miskin tuh kan makannya nasi jatah. Dia yang ini kan orang-orang yang nggak suka miskin ini kan nggak makan jatah. Dia beli, bahkan dia bisa lebih dari sekedar keperluan pangan. Seperti minumnya bisa minum yang bagus, terus obat yang vitamin dan seterusnya gitu. Dia bisa beli. Yang suka miskin ini kan gak ada yang ngurusin. Negara gak pernah ngurusin yang miskin nih. Negara selalu memperhatikan yang kaya-kaya aja. Jadi usul Anda terhadap perbaikan LP ini apa? Ya usul saya ya perbaiki juga kondisi yang 90% suka miskin ini. Bukan yang gak suka miskin. Dia memang gak miskin. Ya orang punya duit miliaran cuman dihukum 5 tahun nggak habis lah. Tuh, kan? Iya. Ada di penjara berapa lama? Waktu itu terakhir saya bang, saya di Cipinang itu karena saya ngelihat langsung penderitaan orang-orang di penjara tuh, tahanan Napol ya kan, ya saya akhirnya tergerak untuk bergerak ya, kita sama teman membantu teman-teman yang memang nggak punya keluarga. Satunya ya karena solidaritas saja sama teman gitu. Saya diajak sama Nuku terus Ahmad Taufik itu yang mengajak saya tuh, karena dia tahu. Ya tapi Anda sendiri dihukum berapa tahun? Itu saya divonis
3 tahun 6 bulan. Ngapain? Ya kenakalan remaja lah Pak. Ya dalam KUHAP kan semua kriminal. Arswendo nggak ngapa-ngapain tetap dikriminal. Dalam KUHAP kan semua kriminal Bang dulu kan. Nggak ada nggak kriminal Bang. Sama ya? Iya. Tapi ada kenakalan remaja. Iya. Kalau Kan dia, waktu itu masih remaja Bang. kalau yang tadi itu kenakalan orang tua ya? Iya. Bandelnya telat. Pak Permadi. Giliran Pak Permadi. Segera aja Bang kan. Apa tanggapannya? Terima kasih Pak Karni. Pertama ingin mengoreksi perkenalan saya. Saya dikenalkan sebagai mantan anggota DPR, tapi saya juga mantan napi seperti Mas Arswendo. Jangan bawa-bawa nama saya dong. Tadi dikenalkan sebagai mantan napi. Yang kedua, judul itu kurang Pak Karni. Seharusnya dagang fasilitas penjara, kenapa kaget? Seharusnya dagang fasilitas penjara, kenapa pura-pura kaget? Karena saya yakin Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Bapak Kanwil dan lain sebagainya, itu sudah tahu puluhan tahun Pak, bahwa di semua penjara di Indonesia ini terdapat dagang fasilitas. Tetapi kenapa dibiarkan? Memang sekali sidak dibongkar, tetapi kemudian tumbuh lagi, terus menerus sampai puluhan tahun. Jadi mereka itu cuma pura-pura kaget Pak. Saya punya banyak teman Pak, antara lain bintang film, penyanyi, politisi, anggota DPR, anggota pemerintahan, Polri, TNI dan lain sebagainya. Dan banyak di antara mereka masuk dalam penjara. Antara lain AA Gatot, masuk penjara di Lombok. Saya jenguk, dia menangis. Saya tanya bagaimana keadaan penjara. Sama, banyak dagang fasilitas. Saya jenguk Roy Martin di penjara Surabaya. Saya tanya bagaimana keadaan, sama, banyak dagang fasilitas. Saya jenguk DL Sitorus, dia yang menggunakan banyak fasilitas. Setahun 6 bulan kira-kira di rumah sakit, menerima tamu-tamu, pedagang-pedagang dan lain sebagainya. Semua. Juga demikian pula dengan Reni di Medan, saya jenguk. Di mana-mana teman-teman saya jenguk. Pak Antasari Azhar di Tangerang, saya jenguk berkali-kali. Saya juga dijenguk. Ya betul, saya jenguk Mas Arswendo juga. Nah, Pak Antasari Azhar ini menceritakan semua kejadian yang dialami. Saya cerita sama Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla tertarik, minta saya mengantarkan ke Pak Antasari, minta dikenalkan dan lain. Saya kenalkan Pak Yusuf Kalla sampai 3 kali ke rumah penjara, semua digali Pak. Tetapi juga tidak ada penyelesaian. Pak Yusuf Kalla tidak berani mengambil tindakan apa yang dikatakan oleh Pak Antasari. Kalau di penjara Sukamiskin, saya sering datang menjenguk teman-teman saya yang korupsi itu banyak sekali. Dari Nazarudin sampai yang terakhir Novanto. Saya sering menjenguk mereka. Oleh karena itu, pertama, saya kurang setuju kalau namanya itu suka miskin. Sebenarnya suka kaya, Pak. Karena yang dipenjara di sana itu koruptor-koruptor mulai puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, sampai triliunan di penjara sana. Saya merasa kesalahan besar konsep menyatukan seluruh koruptor dalam satu penjara. Itu salah besar, Pak. Mereka bisa secara berjamaah. Ada koruptor yang baik, misalnya dituduh korupsi seperti Pak Rio. Mungkin beliau baik, Pak. Tidak pernah menyuap, tidak pernah apa-apa, tidak pernah neko-neko. Sehingga diperlakukan seperti tahanan biasa. Tetapi bagi tahanan-tahanan yang kurang baik, yang duitnya luar biasa, itu menyuap.
kamarnya luar biasa. Saya pernah, itu saungnya juga terus terang menurut ukuran saya mewah, Pak. Jadi wartawan-wartawan yang melihat di televisi pun menganggap ada kamar mewah. Bahkan sekarang ada kamar yang dikatakan kamar istana, saking mewahnya. Memang benar, HP itu bukan barang mewah. HP itu semua orang punya, Pak. Tetapi yang dilarang sebenarnya bukan HP-nya, tapi fungsinya. Seorang bandar narkoba bisa menghubungi semua bandar-bandar narkoba, memasukkan narkoba dan lain sebagainya. Juga koruptor ini bisa menghubungi keluarganya untuk menyembunyikan di mana uangnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi aman, Pak, semua. Jadi fungsi HP inilah yang sebenarnya dilarang. Tentang kamar-kamar yang mewah, saya yakin Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Kanwil, dan semua itu tahu, Pak. Saya yang tidak mengurusi napi pun tahu persis bahwa di seluruh Indonesia terjadi dagang fasilitas. Seperti yang saya sebut tadi, saya kenal Roy Martin, saya kenal AA. Semua yang saya tanya mengatakan fasilitas diperdagangkan. Bahkan terus terang saja, ketika saya di penjara, saya kedatangan Dirjen Lapas pada waktu itu, Pak Lopa. Saya sengaja memilih kamar bersama penjahat-penjahat, Pak. Pak Lopa tidak tega. Saya ditaruh di kamarnya Bung Karno, penjara di Wirogunan. Tapi saya menolak. Saya tidak mau diistimewakan. Saya ingin hidup seperti orang-orang penjara. Nah, ketika itu memang tidak ada kamar-kamar mewah. Di Jogja tidak ada, Pak. Tetapi perdagangan narkoba luar biasa. Dengan 100.000, seorang bisa menyuruh sipir atau petugas penjara membelikan narkoba 10 sampai 20 gram. Hanya 100.000, Pak. Dengan 100.000 mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga semua napi mengisap ganja, mengisap sabu, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada pemeriksaan mendadak, mereka diberitahu dulu, Pak. Dan lucunya, semua narkoba itu dititipkan di kamar saya. Cilakanya begitu. Karena tidak ada yang berani memeriksa kamar saya. Mereka takut, petugas-petugas penjara. Nah, akibatnya saya bingung, Pak. Saya laporkan atau saya diamkan. Kalau saya diamkan, narkoba ini menjadi milik napi. Kalau saya laporkan, diambil oleh penjaga-penjaga penjara, akhirnya dijual juga ke napi. Itu lebih kurang ajar lagi. Karena itu ya saya diamkan saja, saya ambil sikap diam saja. Toh saya tidak berdosa, tidak memakai dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kamar-kamar yang mewah, yang ada disebut kamar istana, itu memang benar. Dan itu peraturan penjara, Pak. Tidak diperbolehkan kamar mewah, tidak diperbolehkan TV, tidak diperbolehkan kulkas, tidak diperbolehkan HP. Itu peraturan penjara. Bukan karena ini sederhana atau tidak. Tetapi dengan barang-barang yang itu berarti dia hidup di rumah sendiri. Tidak di penjara. Karena kesalahan orang-orang penjara itu kan banyak. Tadi Pak Rio tidak menjelaskan kesalahannya. Hanya melihat orang yang di penjara. Kesalahannya orang penjara, ada yang membunuh orang, Pak. Kalau yang dibunuh itu bapak keluarga yang mencari makan buat keluarganya. Seluruh keluarga mati, Pak. Menderita. Apalagi kalau seorang perempuan diperkosa rame-rame 15 orang. Bagaimana nasib perempuan ini? Dan bagaimana koruptor yang sampai ratusan miliar atau triliunan memiskinkan rakyat. Rakyat yang harus menikmati pembangunan menjadi hancur, tetap miskin, tetap larut. Untuk itulah mereka dihukum.
Untuk itulah mereka tidak boleh hidup secara wajar. Harus dipenjara. Karena itu saya lebih suka istilah penjara daripada lembaga pemasyarakatan. Kalau lembaga pemasyarakatan, napi-napi itu memang ingin bermasyarakat. Ingin ketemu orang, ingin ketemu keluarga. Itu namanya bermasyarakat menurut napi. Nah, pembinaan juga keliru, Pak. Yang dibina itu bukan napi, tetapi napi membina petugas-petugas penjara. Napi yang duitnya banyak bisa menyuruh penjaga apa saja, berbuat apa saja. Membebaskan dia, memberikan fasilitas yang hebat dan lain sebagainya. Karena itu saya berpendapat, karena menteri dan petugas-petugas lain tahu persis keadaan penjara, karena memang tugasnya melihat penjara, itu harus mengambil tindakan tegas secara konsisten. Tidak hanya sidak saja. Seperti terkaget-kaget itu kalau ada pers menyiarkan, mereka kaget. Padahal pura-pura kaget saja. Mereka sudah tahu keadaan begitu kok. Mereka sidak. Yang disita mereka sudah tahu, bakal nyita HP, bakal nyita uang, bakal nyita kulkas, bakal nyita televisi, itu semua sudah tahu. Uang di penjara itu ratusan juta, Pak. Saya sendiri ketika di penjara, saya malah menjadi kaya, Pak. Bang Buyung nengok saya, almarhum, meninggalkan 20 juta buat saya. Bang Ali Sadikin meninggalkan 25 juta buat saya. Siapa teman-teman sampai kamar saya itu penuh uang, Pak. 2 karung uang. Tetapi anak istri saya tidak boleh menikmati uang itu. Itu saya berikan kepada orang-orang penjara yang membutuhkan. Dan fasilitas penjara yang rusak seperti lapangan badminton, meja, pingpong, semua saya perbaiki dengan uang itu. Jadi di penjara saya disenangi baik oleh petugas maupun oleh orang-orang napi. Karena itu, dalam hal-hal seperti suka miskin, memang terdapat kelemahan, yaitu lebih banyak orang kaya yang dipenjara. Dan orang kaya ini yang melanggar semua peraturan penjara, menginginkan yang tidak diperbolehkan dengan melakukan penyuapan. Nah, dengan melakukan penyuapan ini, mereka bisa mendapat apa yang diinginkan. Dan suapnya tidak kecil, Pak. Kepala lapas yang baru 3 bulan, sudah mendapat 2 mobil mewah dari napi. Uang ratusan juta atau mungkin miliar dari napi. Baru 3 bulan, Pak. Saya menengok penjara wanita di Pondok Bambu. Saya nengok Laude Nurhayati dan teman-teman saya yang lain. Saya tanya, ada kamar? Oh ada, Pak, itu yang dari Lampung itu, yang pernah dipenjara. Gua kamarnya kayak hotel dan lain sebagainya. Mereka juga iri, Pak, karena mereka tidak bisa melakukan perbuatan seperti itu. Tapi karena dilindungi, ya iri hati mereka sampai pada rasa iri saja, tidak bisa apa-apa. Mau melaporkan kepada siapa? Nah, oleh karena itu, laporan-laporan dari masyarakat seperti yang diterima KPK tadi sangat penting sekali. Karena sakit misalnya, Pak. Seorang yang saya temui di penjara Sukamiskin mengatakan, semua yang sakit adalah sakit paru-paru. Loh, saya kenapa paru? Jangan lupa, dibalik penyakit pura-pura. Jadi pura-pura sakit. Nah, yang dilupakan adalah dokter yang memberikan rekomendasi boleh dirawat di luar rumah sakit, di luar penjara. Ini yang harus ditindak juga, Pak. Seperti dokter yang menyatakan Novanto sakit dan lain sebagainya, itu kan sudah dihukum. Tapi dokter di Sukamiskin tidak dihukum, padahal memberikan rekomendasi kepada siapa saja. Saya pernah menengok Sitorus, saya pernah menengok Fuad Amin, saya pernah menengok siapa saja. Bahkan penjaranya di luar Bandung. Ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, dan lain sebagainya.
itu sangat luar biasa, Pak. Mereka tidak sakit, hanya sakit paru-paru atau pura-pura. Nah, oleh karena itu, keadaan ini terjadi di seluruh Indonesia. Hanya yang paling menyolok memang di Sukamiskin. Karena seluruh orang kaya yang korup dipul di Sukamiskin. Inilah kekeliruan konsep Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Menyatukan koruptor dalam satu atap. Sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, termasuk koruptor-koruptor yang memang nakal. Tidak seperti Pak Rio yang lugu, mungkin tidak mau menyap dan lainnya, sehingga hidupnya sengsara di penjara. Baik. Tapi kalau yang lain, bukan main mewahnya. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, memang mereka yang berniat memberantas korupsi harus memastikan pertama kali bahwa diri mereka memang bersih dari korupsi. Kata Vladimir Putin, Presiden Rusia. Kita lihat sejarah.